Memaknai peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya tercinta Nabi Ismail di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya akan memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, khususnya dalam memaknai bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa dan benar-benar taat dalam menjalankan perintah Allah dalam segala kondisi. Apa esensi dari surah As-Saffat ayat 100 hingga 111? Untuk itu mari sama-sama kita simak dan dengarkan tausiah dari Al-Habib Al-Mukarram Habib Umal Al-Mutahhar. Kepada Habib kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pada sesi pertama tadi saya ingatkan untuk kita mari membangun bersama keluarga kita menjadi keluarga yang soleh. Bapaknya soleh, ibunya solihah, dan anaknya apa? Soleh. Nah, untuk sampai kepada yang seperti itu, pertama harus diberi keteladanan. Dalam keluarga yang harus memberikan keteladanan utamanya bapak dan ibu. Orang dalam bahasa Jawa saya mengatakan, nun sewu, maaf, kalau bapak ibunya nah, insya Allah anaknya apa? Tapi kalau bapak ibunya ya nah, ya anaknya apa? Nah, oleh karena itu keteladanan yang utama. Yang kedua, selain keteladanan dari bapak dan ibu, diciptakan suasana rumah itu menjadi suasana rumahnya orang yang baik. Amin. 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 Dan di antara caranya jangan lepas rumah itu dari bacaan ayat-ayat Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap habis apa? Maghrib, setiap habis saat-saat tertentu bapak membaca Al-Quran, ibu membaca Al-Quran, anaknya membaca Al-Quran, walaupun hanya 1-2 ayat. Tapi kalau terus diadakan setiap hari, insya Allah mudawamah atau istiqomah itu akan menghasilkan cahaya dan hal yang baik dalam rumah tangga. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Dalam satu hadis Nabi bersabda, Innal bait alladhi yuqra'u fihil Qur'an. Rumah yang dipakai untuk membaca Al-Quran itu rumah yang dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena malaikat yang ada di langit ini melihat rumah itu bercahaya. Berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Mudah-mudahan rumah kita bercahaya. Amin Allahumma. Amin. Berbeda dari rumah yang lain. Para malaikat saling bertanya, itu rumahnya siapa kok bercahaya? Oh, itu rumah dipakai untuk membaca Al-Quran. Kira-kira kalau saya bahasa guyonnya sering mengatakan, ibarat kita melihat bintang di langit. Bintang yang terang di langit itu kita di bawah, kita ingin mencapai ke sana. Sampai kita nyanyi, bintang kecil di langit yang biru. Nah, kita nyanyi begitu karena sesungguhnya kita ingin ke sana. Malaikat pun melihat rumahmu bercahaya karena dibacakan Al-Quran di dalamnya. Malaikat melihat itu juga begitu. Aku ingin masuk ke rumah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah kalau malaikat masuk ke rumahmu membawa berkah dan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rumah itu akan berubah. Yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya sempit jadi lapang, yang tadinya situasinya enggak enak jadi enak, yang tadinya anak-anak berpotensi untuk jadi anak yang orang genah jadi genah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nah, gimana batasan orang yang genah soleh dan orang yang tidak soleh? Batasannya seperti tadi yang diantaranya dikutip oleh Ustadz Mirza, bahwa orang yang soleh itu orang yang membangun hubungan yang baik dengan Allah, relasinya dengan Allah baik, relasinya dengan sesama juga baik. Ini orang yang soleh. Nabi Allah Ibrahim juga begitu, perintah Allah dilaksanakan, tapi menerima tamu, menjamu tamu sampai hari kiamat Mekah itu jadi kota tamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hubungannya dengan sesama baik, hubungannya dengan Allah juga baik. Ini ukuran orang yang soleh. Karena maaf, ada orang yang ibadahnya baik, tapi hubungan dengan sesama nggak baik. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Orangnya datang. Duduk mana kira-kira? Kenapa? Urusannya dengan Allah baik, tapi dengan sesama nggak baik. Sholatnya baik, ibadahnya baik. Tapi kalau dagang masih nyuri timbangan, ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Datang orangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengar. Nah, oleh karena itu
kita bangun suasana rumah tangga yang baik, dan bapak serta ibu memberi keteladanan kepada putra-putrinya untuk menjadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk mencapai itu, mendapatkan karunia keluarga yang soleh. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan disimpulkannya bahwa itu kembali lagi ke diri kita sebagai kepala rumah tangga. Mari jadikan kita sebagai contoh bagi anak kita. Sebagai ibu di rumah juga jadikan diri kita contoh bagi anak-anak kita. Jangan hanya sekedar memerintahkan anak kita untuk sholat, memerintahkan anak kita untuk berbuat baik, tapi kita tidak memberikan contoh kepada anak keturunan kita. Karena apa yang kita lakukan akan terekam di otak anak-anak kita dan mereka akan menjadi seperti kita. Jadilah kita orang tua yang hadir untuk anak-anak kita, hingga insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal. Baik, kita tentunya berharap memiliki rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, dan kelak pada saat di yaumil akhir kita bisa mempertanggungjawabkan anak keturunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena anak adalah titipan. Dari Nabi Ibrahim kita belajar banyak, dan semoga pada kesempatan kali ini kita benar-benar bisa memetik hikmah dari peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Nabi Ibrahim, dan juga peristiwa-peristiwa lain yang akhirnya menjadi salah satu ritual di dalam pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Apa sih tujuannya? Adalah membersihkan diri kita dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan semuanya yang hadir, mari di penghujung acara ini kita berdoa bersama, dan untuk itu kami persilakan kepada guru kita Al-Habib Habib Umar Al-Mutahhar untuk memimpin doa penutup pada kesempatan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighana biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal maut wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ustaz Zaki Mirza, ibu-ibu, bapak-bapak semua, terima kasih banyak. Mari sama-sama kita maknai Hari Raya Idul Adha ini atau Hari Idul Adha ini sebagai salah satu cara kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, insya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud, dan kelak di yaumil akhir kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, karena istri, anak, harta, semua yang ada di diri kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya David Halik undur diri. Wattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.